Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Andi, saya mau nanya juga, bercerita. Alhamdulillah selama saya menjalani DN, zikir nafas ini dan melakoni, terus terang saya jarang duduk itiraf, duduk tempo, karena ya apa nggak sanggup, rasa sakit. Kebanyakan saya lakukan duduk bersila. Tapi yang saya alami Bang Andi ya, suatu juga pertanyaan. Selama saya berzikir nafas ini, seluruh tubuh saya itu gemetar berzikir. Kayak bulu-bulu bulu-bulu halus, bulu-bulu nih di kudu, di tangan, seluruh badan lah. Rasanya tuh berdiri bergerak gitu. Jadi dia juga ikut detak jantung tuh kan, tup 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 tup. Nah, zikirkan Allah Allah Allah. Saya terus jalani, terus badan saya ini kayaknya dipenuhi kalimat Allah, terang cahaya kalimat Allah 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 semuanya kan. Yang fokus sekali dia di antara bulu mata, dua bulu mata di kening, situ cus terang gitu. Jadi waktu saya hirup napas itu kan, turun naik napas, jadi ya rasanya apa Bang dia, rasanya napas ini bulat, ya bulat istilahnya kan, hu Allah hu Allah. Nah itu bulat menyatu ke pandangan kita, ke dalam ke jiwa kita lah gitu kan, menyatu, nyangkut di situ Allah Allah Allah. Jadi saya berpikir, apakah ini yang dikatakan zat Allah atau bagaimana? Tapi saya tetap ya sadar Allah Allah Allah, dia bergerak sendiri. Apakah ini yang bergerak sendiri? Apakah ini yang dinamakan zat Allah? Karena di dalam Al-Quran kan dikatakan, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melihat, dimanapun kamu berada, Allah selalu berserta kamu. Disitulah wajah Allah. Kan gitu kan, dalam Al-Quran. Jadi saya berpikir, kalau begitu berarti Allah berserta saya, carilah. Berarti Allah itu ada berserta kita. Jadi saya mikir gitu, Allah Allah, tetap jalan terus sampai berhenti, sampai berdiri, sampai saya melangkah kaki keluar turun dari sejadah, tetap itu Allah Allah Allah. Pernah satu Jumat saya sholat di masjid, ya yang satu Jumat sholat di masjid, jadi pas dalam sholat sunat, orang udah siap Jumat kan, sholat sunat 2 rakaat mau pulang. Jadi di jiwa saya ini berkata, yang di dalam itu berkata, ya Allah, aku akan balik hari ini pakai motor. Biasa kan jalan kaki saya pulang dari masjid. Jadi ya memang sih masjid nggak jauh, dekat, tapi saya minta, saya hari ini saya mau pulang pakai motor apapun. Tapi Allah kabulkan gitu, saya turun dari tangga masjid, langsung orang nyambarin, yuk naik pulang pakai motor aja. Itu naik pakai motor, diantar pulang sampai ke rumah. Saya mikirnya, ya Allah, Allah kabulkan, Allah jawab. Berarti di situkah tempatnya saya meminta? Saya mikirnya gitu. Berarti itu yang bicara, itu yang meminta. Di situkah saya berpedoman untuk meminta gitu. Jadi saya mikir juga, karena kan namanya manusia Bang dia, manusia ini kan ada khilaf dan salahnya. Itu kan masih dalam keadaan karena kita kan berjauhan. Selain kita, kalau ada mursyid yang dekat atau guru yang dekat, kan bisa memberi jalan yang mantap gitu. Jadi saya bertanya, tolong diluruskan dan dijelaskan supaya mantap untuk saya gitu. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arpendi sudah berbagi kisah, berbagi cerita. Ini mumpung masih lebaran, saya mohon maaf lahir batin juga ya. Allah tahu selama ini ada salah kata, tolong dimaafkan. Dan juga saya minta maaf, ini audionya sudah lama tapi saya nggak baca. Mungkin belum ada waktu ya, baru malam ini Allah tunjukkan, suruh baca, dan ketemulah audio Pak Arpendi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi saya nggak jawab-jawab, coba diulang aja lagi ya, diulang lagi, kirim ulang, biar kalau saya ada sempat insya Allah saya jawab. Jadi ini bagus pertanyaan Pak Arpendi. Di sini pentingnya kita bertanya, saling berbagi cerita, saling belajar bersama ya. Jangan segala sesuatu kita telan mentah-mentah. Terkadang jadi salah penafsiran ya, bahaya. Yaitu pertanyaannya mengenai wajah Allah ya. Jadi saya urut dulu dari awal. Ketika berzikir nafas, kenapa semua bulu kuduk berdiri, berdenyut, berdetak, seluruh tubuh dipenuhi kalam Allah, jantung kita juga seperti lebih kencang detaknya, lebih terasa detaknya, lebih kuat dari biasanya. Itu sejatinya seluruh unsur di dalam diri kita ikut berzikir. Itu kena vibrasi daya dari energi zikir kita. Jadi bagi teman-teman yang berzikir nafas, merasakan energi semuanya berdetak, semuanya berdenyut, jadi itu pertanda energi zikir kita itu sudah aktif, hidup dia, mengikuti irama zikir kita. Jadi kita jangan terpengaruh ya. Terkadang kita di jantung kita itu menyebut Allah, Allah, Allah kencang dia kan. Nah itu aja yang kita saksikan, itu namanya juga nggak jalan-jalan kita. Itu namanya diam di tempat, hanya menyaksikan sensasi saja. Tetapi kita lupa pada tujuan kita, yaitu kepada Allah. Jadi jangan sampai terlena di situ, itu juga godaan. Jadi kalau di dalam diri ini banyak yang berzikir, yang mana yang saya ikut bang? Semua berzikir. Ya, darah, nadi, bulu, apalagi kulit, jantung, seluruh unsur di diri kita itu penuh suara, penuh kalam Allah. Allah, 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 ramai. Nah bagi orang-orang yang sudah menyaksikan itu, abaikan saja ya. Sebentar aja kita lihat, ibaratnya sekilas info aja. Oh, udah lihat sudah menyaksikan, sudah lanjutkan perjalanan. Jangan sampai kita terjebak di situ ya. Itu satu. Yang kedua, ketika kita merasakan semua kok Allah, apakah itu zat Allah? Iya kan? Jangan salah tafsir. Andai kata ditunjukkan zatnya, hancurlah kita, tiadalah kita ya. Itu belum sampai ke tahap fana ya. Kita ambil ilustrasi dari kisah Nabi Musa. Baru ditunjukkan cahayanya, gunung aja hancur. Nabi Musa pingsan karena nggak kuat ya. Nah bagaimana sementara kita itu secara zohir itu ya, bertemu Allah secara zohir. Bagaimana kita bertemu Allah secara batin, sirna ya. Makna sirna itu hilang diri kita. Nah bagi yang belum paham nih, hilang diri seperti apa bang ya, kita belajar terus. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa sampai ke sana.
ya. Nah, kalau kita masih bisa menyaksikan di kemana aku memandang, di situ semua Allah, Allah, Allah. Terus kita bilang itu zat Allah, bukan. Ya, jangan salah tafsir. Apalagi kita bisa membahasakan bulatlah, inilah Allah, dibilang bulat pula. Ya, masih bisa kita bahasakan, masih bisa kita gambarkan, berarti bukan Allah, bukan zatnya. Jadi bagaimana bang yang di Al-Quran dibilang bahwa kemana kau menghadap, kemana kau memandang, di situ wajah Allah. Seperti apa wajah Allah itu bang? Itu kiasan, bukan wajah yang sesungguhnya. Ya, itu namanya bentuk kesadaran. Kita ilustrasikan seperti ini. Kita kenal mobil teman kita, ya. Begitu kita jalan di jalanan, kita ngelihat mobilnya lewat. Tetapi yang bawa bukan kawan kita, bukan teman kita yang bawa mobil itu. Mungkin mobil kawan kita itu dipinjam oleh temannya. Kita lihat apanya, plat nomornya, ya kan? Nomornya sekian-sekian. Wah, ini punya si Fulan ini, saya kenal ini, saya tanda ini. Ini mobil dia, ya kan? Begitu kita melihat mobilnya, kita teringat kepada si Fulan. Kita sambung rasa kepada si Fulan. Kesadaran kita mengarah kepada si Fulan. Begitu juga dalam segala kita memandang di kehidupan ini. Apapun kita menghadap, kemanapun kita memandang, kemanapun kita menghadap, yang kita lihat makhluk. Tetapi kesadaran kita tersambung kepada Allah. Itulah yang dikatakan wajah Allah. Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Bukan berarti itu zatnya, ya. Jadi ini harus kita pahami. Contohnya kita melihat pemandangan indah, ya. Pulang kampung kita misalkan. Begitu pulang kampung, lewatlah kita dalam perjalanan itu, lewat pegunungan, lewat persawahan. Rupanya di situ indah sekali pemandangan itu. Lalu kita melihat siapa yang menciptakan itu semua. Kesadaran kita tersambung kepada zat yang menciptakan makhluk ini, zat yang menciptakan alam semesta ini. Hati kita pasti akan berkata, ya Allah, sungguh indahnya pemandangan yang kulihat ini. Ini tak lain dan tak layak adalah semua karena-Mu, ya Allah. Begitu takjub kita dengan ciptaan Allah. Ya. Berarti kan itu wajah Allah. Ya. Kesadaran kita nyambung kepada Allah. Kesadaran kita nyambung kepada zat. Tetapi zohir kita melihat makhluk. Ya. Mata melihat makhluk, hati melihat Allah. Gitu. Itulah maknanya wajah Allah. Ya, begitu juga dalam kehidupan banyak kita melakukan perjalanan hidup, ya, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, banyak kejadian-kejadian dalam hidup itu kita bisa menyaksikan bahwa di situ ada wajah Allah. Contohnya apa, Bang? Gak usah jauh-jauh. Ketika istri merepet, ketika istri ngomel, istri bikin kita kesel, bikin kita gondok. Di situ bisa nggak kita memandang wajah Allah? Memang mata kita, zohir kita melihat makhluk. Yang kita lihat istri kita. Tetapi kalau kesadaran jiwa yang sudah aktif, dia akan melihat bahwa di sebalik perbuatan istri kita ini juga ada afalnya Allah. Ada kehendaknya Allah, ya. Ya Allah, aku menyaksikan memanglah yang membuat aku marah ini istriku. Tetapi di sebalik istriku aku melihat wajah-Mu, ya Allah. Engkaulah yang menguji kesabaranku melalui perantara istriku.
Nah, ketika kita bisa memandang wajah Allah itu, maka di situ timbullah yang namanya sabar. Aku bersabar karenamu ya Allah. Andai kata aku tak bisa memandang wajahmu, nggak bisa aku sabar. Karena aku memandangmu lah ya Allah. Aku mengerti bahwa di sebalik ini semua ada kehendakmu ya Allah. Berarti perintahnya disuruh sabar. Nah, itulah orang-orang yang bisa memandang wajah Allah. Ya, makanya dalam zikir nafas, di situ kita melatih yang namanya kesadaran jiwa, biar kita bisa memandang Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Ya, kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Ya, jadi kita harus pahami wajah Allah yang sesungguhnya seperti apa. Jangan kita gambarkan wajah Allah bulat, ya, nggak bisa. Jadi kita hanya menyadari kehadirannya, menyadari keberadaannya, eksistensinya, mengakui bahwa itu semua dia. Ya. Jadi untuk Pak Arpendi dilatih terus ya. Memang wilayah ini juga butuh bimbingan ya. Makanya saya selalu menyarankan bagi teman-teman yang sudah mengamalkan zikir nafas, kalau memang ada pertanyaan, tanyakan di YouTube itu. Berkomenlah di YouTube, ceritakan, jangan malu ya. Jadi jangan sampai nanti kita salah persepsi, salah prasangka, salah tafsir. Ya, jangan kita bilang, wah ini Allah bang, zat yang sesungguhnya kayak gini rupanya. Jangan. Ya. Allah itu tak serupa dengan apapun. Selagi masih serupa apapun ya bukan Allah. Ya, jangan pula kita gambarkan Allah itu begini, Allah begitu ya. Saya menyaksikan bang, di mana-mana Allah. Apakah itu zatnya? Ya, Allah itu kan hanya nama. Yang kita saksikan dalam zikir itu juga baru nama. Ya, jangan kita gambarkan seperti itu. Nggak boleh. Itu bukan zat yang sesungguhnya. Dan ketika kita mencapai titik bertemu dengan zat, itu pasti nggak sanggup, nggak kuat, sirna kita. Ya, sirna. Jadi kita melihatlah Allah di sebalik tabir, karena kalau langsung itu nggak akan mampu. Jadi kita hanya sebatas di sebalik tabir saja. Begitu juga berkata-kata, berbicara dengan Allah juga harus sebalik tabir. Ya, di Al-Quran kan ada ayatnya, tidaklah patut bagi seorang manusia berbicara kepada Allah kecuali melalui wahyu, di sebalik tabir, dan melalui perantara malaikatnya, ya kan? Jadi di situ saja kita harus pahami wajah Allah itu yang seperti apa, ya. Ya ilustrasi seperti tadi, kita ngelihat mobil teman kita. Begitu kita melihat mobil dia, kita langsung kesadaran kita nyambung kepada yang si pemilik mobil. Nah, itu namanya melihat di sebalik tabir ya. Begitu juga kita memahami kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Seperti apa wajah Allah? Ya, wajah Allah itu dalam bentuk kias ya. Wajah Allah itu dalam bentuk hamparan apa yang kita pandang ya. Ya, contoh-contohnya seperti tadilah. Kita bertengkar sama istri kita bikin kesel. Bagi orang-orang yang bisa memandang wajah Allah, dia akan cepat sabar. Semua ini Engkau ya Allah, ya. Aku zohir melihat makhluk, tapi hatiku, jiwaku melihat zat. Nah, seperti itu. Jadi dilatih terus zikir nafasnya. Bersyukurlah kita yang sudah sampai ke tahap itu, aplikasikanlah dalam kehidupan ya. Jadi jangan sampai kita banyak teori aja,
teori nomor satu kita, paling ngerti kita, paling hafal kita, tapi giliran di kehidupan nggak bisa kita pandang wajah Allah, ya. Sama makhluk masih sepele, sama makhluk masih kita menghina, sesama makhluk masih suka kita mengecilkan, ya berarti orang-orang seperti itu yang nggak bisa memandang wajah Allah. Jadi terapkan dalam kehidupan. Jadi apa yang kita dapatkan dalam zikir nafas itu aplikasikan dalam kehidupan. Buktikan itu. Kalau bisa kita tembus dan mengerti wajah Allah yang sesungguhnya, wih enak kali hidup kita ini. Pasti enjoy, relax, nggak keresak kerusuk, ya kan? Nggak emosian, santai kita. Karena apa? Wah aku udah paham ini Allah semua ini. Lihat ini Allah, lihat itu Allah. Kemana lagi kita lihat? Allah lagi, ya semua Allah. Ya sudah, mau apa lagi kita? Ya pasti di situ kita akan paham yang namanya kezeroan. Lalu yang kedua mengenai yang naik motor tadi, saya baru terbersit di hati bang, ingin pulang naik motor. Tiba-tiba ada teman yang menawarkan, ayo pulang dengan saya naik motor saja. Itu kan maknanya sudah sinkron ya. Keinginan kita itu sudah memiliki daya, sudah memiliki energi. Itulah bagi orang-orang yang sudah kuat kesadarannya kepada Allah, itu akan cepat, nggak usah minta, baru terlintas di hati saja Allah akan langsung kabulkan. Jadi itulah yang sering saya ceritakan atau yang sering saya sebutkan, bahwa keinginanku adalah keinginan Allah dan keinginan Allah adalah keinginanku, ya. Itu udah bersatu namanya, udah sinkron. Dan itu di situ kita jadi paham bahwa ternyata ayatnya benar, Allah itu maha mengetahui segala isi hati, ya kan ada ayatnya tuh. Tapi kan penerapan dalam kehidupan itu belum tentu kita membuktikan. Makanya ketika kita sudah membuktikan, barulah kita paham ayatnya. Ternyata benar Allah itu maha tahu isi hati, ya kan? Aku nggak minta apa-apa, hanya terlintas di hati, terbersit di hati, itu sudah jadi doa. Itu udah memiliki energi dan itu langsung tembus nyampe kepada Allah dan Allah mengabulkan. Nah, itulah kelebihan-kelebihan bagi orang yang semakin mendekat kepada Allah. Jadi dia kalau sudah punya keinginan, ya bisa langsung begitu aja terjadi. Ya, entah bagaimana jalannya jadi. Ya, banyaklah pembuktian dalam kehidupan. Cuman ya saya juga nggak berani banyak cerita, takut nanti jadi sombong, ya kan. Karena memang kalau kita mau pakai logika nggak masuk akal, nggak bisa kita cerna dengan logika. Kok bisa ya bang, kok pas ya, kok tepat ya, saya baru terlintas saja di hati saya, langsung terjadi, langsung gitu dikabulkan Allah, langsung itu pembuktian Allah. Jadi bagi teman-teman yang sering membuktikan seperti itu, baru terlintas saja di hati, tiba-tiba makbul, ya kan. Nah, hati-hati dengan hati. Wilayah ini bahaya. Itu karunia, bisa juga ujian, ya. Makanya orang-orang yang sudah ke tahap ini nggak boleh marah. Ya, hati-hati kita marah sama orang bisa celaka orang. Karena apa? Hati kita ini sudah memiliki energi, nggak usah kita ucap, nggak usah kita sebut. Kita dongkol aja sama orang, bisa celaka orang, bisa sakit orang, ya kan? Jadi jangan sampai kita mencelakai tanpa kita sadari, ya. Murka Allah, kekasihnya sudah dilukai, kekasihnya sudah ibaratnya terzolimi, ketika di hatinya kesal, Allah akan cepat hukum, ya.
Jadi jangan sampai kalau kita udah sering membuktikan wilayah ini, jaga-jagalah hati kita. Jangan cepat marah, jangan cepat kesel, bahaya. Kesel aja langsung sakit. Nggak boleh, ya. Karena energinya itu langsung ada. Nggak perlu kita mengucapkan, nggak perlu kita menampakkan. Di hati saja terlintas, jadi langsung, ya. Jadi kalau udah sering terbukti, itu kan terbukti yang baik-baik itu, ya. Saya baru terlintas, bang, ingin naik motor, tiba-tiba ditawarkan motor, ya mudah bagi Allah. Dia gerakkan makhluknya, kau jemput si Fulan, aja dia, ya udah, mudah kan. Kecil itu bagi Allah. Nah, ketika Allah sudah ridho, apa yang nggak mungkin. Nah, cuman kita harus jaga juga, jangan sampai kita tanpa kita sadari kita sudah memiliki energi di hati kita, di lintasan hati ini menjadi yang buruk, ya. Aku kesel sama si Fulan, celaka dia langsung, ya. Nggak boleh, ya. Jadi kalau kita sudah memiliki wilayah kehendakku adalah kehendak Allah dan kehendak Allah adalah kehendakku, itu udah nyatu, ya. Hati-hati kita, jangan sering marah, jaga-jaga amarah kita, banyak-banyak sabar, ya. Karena nanti akan ada pembuktian. Kesel kita, celaka dia. Kesel kita, celaka lagi. Kesel kita, sial aja dia jadinya, ya kan. Nah, kalau itu sudah sering terbukti, kita kan jadi menyesal. Nyesal aku, kenapa aku marah sama si Fulan. Akhirnya Allah turun tangan, celakalah si Fulan, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Banyak-banyak sabar, ya. Jadi mudah-mudahan tadi bisa dipahami, semoga manfaat bagi teman-teman, bagi saudaraku semua. Semoga mengerti makna wajah Allah. Jangan sampai wajah Allah itu kita gambarkan begini begitu, tidak, ya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.